Di kanal YouTube ini, saya mau menceritakan atau berbagi pengalaman rumah tangga poligami saya, supaya bisa menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman sekalian. Mungkin saja ada yang merasakan hal yang sama, atau mungkin ada yang belum merasakan, tapi sepertinya nanti akan merasakan hal yang serupa. Karena apa? Karena kita sama-sama berhadapan dengan wanita. Wanita dengan kodratnya, kita juga laki-laki dengan kodrat kita. Ini tentang bab kecemburuan antara istri yang satu dan istri yang lain. Apakah mereka tidak ada kecemburuan? Jawabannya berdasarkan pengalaman saya, kalau di antara mereka dengan orang lain, misalnya wanita-wanita selain di antara mereka, itu kecenderungannya kurang lah. Justru kecenderungan yang lebih besar itu adalah rasa cemburu di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita dalam rumah tangga saya, kita bikin peraturan-peraturan. Karena poligami kan ada jatah mabit, jatah bergilir waktu, dan itu saya terapkan 1 hari. Jadi 1 hari full 24 jam. Jadi setiap istri terbagi secara merata. Ini posisi istri saya ada 3 yang di satu kota, yaitu sama-sama di Sulawesi Selatan, di kota Makassar tepatnya. Dan rumahnya antara satu dan yang lain itu berdekatan, dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan sangat dekat. Kita bikin aturan seperti ini. Jadi bergilir waktunya 24 jam di jam 8 pagi. Artinya jam 8 pagi ini sampai jam 8 besok. Dalam hal komunikasi, seandainya nih saya berkomunikasi chatting seperti itu dengan istri yang tidak mendapat jatah mabit pada hari itu, misalnya hari ini jatah mabit istri pertama, lalu saya chat dengan istri yang kedua atau ketiga atau yang keempat, maka itu bagi mereka dianggap sebuah penyimpangan, bahkan disebut sebagai selingkuh, padahal sesama istri. Ya begitulah adanya. Jadi kecemburuan di antara mereka justru lebih masif, lebih besar. Nah, aturannya adalah, jadi dalam masa yang punya waktu 24 jam itu, tidak boleh berkomunikasi secara langsung kepada saya bagi istri-istri yang lain yang tidak mendapat jatah mabit, kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, laporan sholat. Jadi dalam rumah tangga kami, setiap istri wajib melaporkan 5 waktunya, laporan sholat 5 waktunya. Tujuannya apa? Biar saya bisa mengontrol mereka ini sholat tepat waktu atau lagi kendor gitu, lagi lewat. Dan biasanya saya mengingatkan kepada istri yang mendapatkan jatah hari mabit, tolong ingatkan sama madu-madu kamu. Kalau misalnya pas lagi sholat, ya saya lagi sholat, pulang sholat saya langsung tanyakan, ini gimana madu-madunya, sudah diingatkan buat sholat, seperti itulah. Maka kecuali laporan sholat, maka sang istri yang tidak bersangkutan, yang tidak memiliki jatah mabit pada hari itu, dia wajib melaporkan rutinitas sholatnya ke saya. Itu mencakup sholat, ngaji, dan zikir pagi petang. Ngaji juga termasuk membaca terjemahannya. Itu kewajiban mereka yang saya buat dalam peraturan di antara kami. Atau keadaan kedua, yaitu ketika ada darurat. Kalau ada darurat dan sangat darurat, maka boleh saja untuk menghubungi saya. Tapi lebih afdolnya adalah melalui madunya, melalui yang punya hari. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kami ada grup. Jadi dalam grup itu random aja pembahasannya, apa aja gitu. Dalam situ kadang-kadang boleh saja saya membalas, bahkan wajib bagi saya membalas chat madu-madu nih. Misalnya ada yang menyampaikan informasi nih, ya biasanya lewat grup. Kayak ada nih tempat makan gitu, ada nih pakaian muslim yang bagus gitu, mereka sampaikan di grup. Saya sekadar membalas saja. Yang penting pada akhirnya harus saya menjadi orang yang terakhir untuk membalas chat itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa keadaan ya. Yang pertama tadi, tidak boleh menghubungi saya bagi istri-istri yang tidak mendapat jatah giliran. Nah, kalaupun ada sesuatu, boleh lewat madunya terlebih dahulu.
Seandainya misalnya madunya slow respon atau gimana, maka grup bisa memanfaatkan grup. Kalau penting-penting banget, udah darurat banget, maka boleh langsung lewat saya. Sehingga ketika saya menghubungi sendiri secara apa ya, maksudnya duluan, saya yang duluan menghubungi madu yang tidak dapat giliran hari pada saat itu, istri yang tidak dapat giliran maksud saya, maka ya saya akan dapat masalah besar. Jadi seperti itu. Nah, aturan ini sangat penting, ya. Aturan ini sangat penting pada saat kita berpoligami, karena tanpa aturan ini rumah tangga nanti akan cenderung banyak masalah. Tapi ketika ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti ini, kita tinggal menjaga. Bahkan di antara mereka sudah membuat aturan tersendiri di antara mereka nih, yang punya hari misalnya, tolong siapa saja yang dihubungi oleh Abi gitu kan, siapa saja yang dihubungi oleh Abi di hari saya wajib melapor. Bahkan ketika saya berjumpa mendatangi rumahnya misalnya, wajib melapor. Sehingga ketika saya melakukan hal-hal yang seperti tadi yang merupakan pelanggaran, tentu saja mereka akan saling tahu. Karena yang misalnya nih, saya chat si istri yang kedua, padahal ini harinya istri pertama, maka nanti wajib bagi istri kedua ini melapor ke istri pertama. Ya seperti itulah. Tapi ketika sesuatu yang darurat, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Misalnya saya mau mengambil sesuatu yang penting di rumahnya si R2, dan ternyata istri pertama mungkin lambat gitu, apalagi tidur, adalah semacam itu kendala-kendalanya, maka saya bisa langsung masuk ke rumahnya R2 mengambil. Dan nanti kalau saya macam-macam nih, nyenggol-nyenggol misalnya, genit-genit misalnya, maka nanti R2 ini wajib melapor sama R1. Maka itu jadi kendala. Jadi dalam hal kecemburuan ini, kesimpulannya berdasarkan pengalaman saya tidak tahu dengan teman-teman yang lain, mereka tuh jauh lebih cemburu kepada sesama dibanding sama perempuan lain di luar sana. Seperti itu. Dan kisah poligami ini sangat menarik, dan kita perlu untuk berbagi cerita, bertukar pengalaman, biar teman-teman ada insight-insight baru, gambaran-gambaran baru yang bisa menjadi panduan dan acuan. Insya Allah di kesempatan selanjutnya kita akan bahas cerita unik, kisah-kisah yang lain. Barakallahu fikum.